Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang akuntansi, masih lanjutan pelajaran pada kelas 11. Pada di kelas 11 kita sudah membahas kertas kerja. Nah, sekarang kita akan membahas laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, kemudian neraca, kemudian laporan arus kas. Nah, untuk laporan laba rugi masih lanjutan dari kertas kerja ya. Nah, yang pertama kita akan membahas laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Adalah mencatat pendapatan dan beban selama satu periode akuntansi. Jadi data-datanya ini diambil dari kertas kerja ya. Nah, selanjutnya laporan laba rugi ini ada dua bentuk, yaitu single step dan multiple step. Nah, kalau single step gini bentuknya, kemudian kalau multiple step seandainya ada pendapatan di luar usaha ya, misalnya ada pendapatan sewa, itu bentuknya dijadikan dua. Nah, kalau ini digabung ya. Contoh, nah ini contohnya, nama perusahaan, laporan laba rugi, pendapatan jasa, kemudian pendapatan sewa, ini adalah pendapatan di luar usaha ya, atau pendapatan di luar usaha atau pendapatan lain-lain. Nah, ada beban-beban. Selanjutnya contoh soal. Contoh soal kita ambil dari bengkel mobil sempurna. Masih pada pelajaran kelas 11 kita sudah membahas tentang bengkel mobil sempurna, yaitu dari kertas kerjanya. Nah, di bengkel mobil sempurna pendapatan jasa servis sebesar 165.120.000, pendapatan jasa servis 278 juta. Nanti lihat catatannya ya, bengkel mobil sempurna pelajaran kelas 11. Jadi total pendapatan adalah 443.120.000. Nah, kemudian adapun beban-beban adalah beban usaha, ada beban gaji, beban sebesar 40 juta, beban pemeliharaan peralatan bengkel 5 juta, beban air listrik telepon 13 juta. Nah, ini semua dilihat di kertas kerja bengkel mobil sempurna ya, lihat catatannya di kelas 11. Nah, sampai dengan beban penyusutan peralatan bengkel sebesar 20 juta. Adapun beban totalnya adalah 172.970.000. Nah, selanjutnya 443 juta pendapatan ya, 443.120.000 pendapatan dikurang dengan beban 172.970.000, maka laba usahanya adalah 270.150.000. Paham ya? Yang kurang paham silakan ditanyakan. Selanjutnya yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Jadi ini berlanjut ya, dari laporan laba rugi kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas atau modal menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan dalam satu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode akuntansi tersebut. Jadi nanti berapa perubahan modalnya ya. Nah, di sini contohnya diambil dari modal awal, kemudian laba bersih diambil dari laporan laba rugi ya. Kemudian pripe, atau ibu juga bisa menyebut pripe atau pripe ya. Ini juga diambil dari modal awal, diambil dari kertas kerja, kemudian pripe juga diambil dari kertas kerja, kemudian ini dikurangkan laba bersih dikurang dengan pripe, nanti dapat tambahan modal, nanti modal akhirnya berapa. Nah, contoh soal masih kita ambil dari bengkel mobil sempurna. Ini lanjutan. Laporan perubahan ekuitas modal periode 31 Desember tahun berapa kemarin, masih ingat kan catatannya? Nah, di sini modal Andreu adalah 90.360.000, laba bersih diambil dari laporan laba rugi 270.120.000, diambil dari sini ya. Nah, diambil dari sini 270.150.000. Kemudian Pripe Andreu 10.500.000, 270.120.000 dikurang 10.500.000, dapatnya adalah tambahan modal sebesar 259.620.000 ya.
Jadi modal akhirnya adalah sebesar 349.980.000. Ya. Paham ya? Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Ada yang kurang paham silakan tanyakan. Ibu Sudahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.